Hi everyone, how are you today? What's up? Welcome to Sunday Live Talk Show again. It's really a joyful for me to meet all of you again today in the 16th of August 2020, the third week of August. I'm sure God has surely shown His grace, His mercy, His love towards us in this month and in these weeks. And I'm sure if we are there at this very moment, it is all only because of the goodness of God and the mercies of God, which are new every morning for each and every one of us. I would like to welcome all of you that are joining and that have been joining also from the day one. Thank you so much. I really appreciate. And here we are going to start in a few minutes with the worship, and then we are going to have Brother Fernando Conan with us to know more about personalities and about the types of personalities. Maybe we are going to discuss also about the career that will suit the personality that each and every one of us are having at this very moment and how to deal with it. Maybe we can also talk about the ministry line that will suit our personality. So we are going to talk and discuss everything about personality today, and I hope it is going to be a blessing for you, and most of the thing I hope you can learn something today. As always, we have surely learned something from the last weeks and from the last months, and I'm sure today also we can surely learn something about personality and more of that. So I think we can start with the prayer now. So let's bow our head and let's pray. Dear Heavenly Father, we give you thanks, Lord, for your goodness, for your mercy, for your grace in our life, Lord. If we are there until this very moment, Father, the 16th of August 2020, Father, if we are still healthy, if we are still strong, Lord, it is all only because of you, Father. Who are we, Lord? Who are we, Lord, that your grace is so sufficient for us, Father? With what we can give you back, your love and your grace, Father, accepting by worshiping you, Father. Thank you for always being our Father, Lord. And we know, Lord, that we are your child, Father. We know, Lord, that our identity is known as your child, Father. And we know, Lord, that you are our Father. And we give you thanks for that, Father. Lord, as now we're going to worship you, Father, anoint each and every one of us, Father. Let us experience your presence, Father. Let us experience your Holy Spirit, Father, in our hearts and in our houses, Father. Thank you for everything, Lord. We just give this time into your hands, Father. We give you all the praise, we give you all the glory, we give you all the honor, Father. In your mighty name we pray and give thanks. Amen. Hallelujah. Let's prepare our hearts and let's worship the Lord, who you say I am. Hallelujah. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Yes, his love for me. Whom the sun sets free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last, he has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. Oh, whom the sun sets free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God.
Yes, I am who the sun sets free, who the sun sets free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Oh, I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. Who the sun sets free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Oh, we know we are your child, oh Lord. We know we are your child. We know you got a place for us in your home. And we love you, Lord. We know we are chosen. We are never forsaken, we are never abandoned. We know your love is much for us. Your grace is overflowing for us. With you we can do many things, oh Lord. Sharalanamaya Sandayaranamaya Se Shekarianaranamo Yanamaya Shekeneama Riekerianaramaya Se Oriara la 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 bashe. Oriara la 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 mayase kanamo. We lift our hands to worship you. We lift our hands to the King of Victorious. We lift our hand and we know we'll be a victorious person with you. We love you, Lord. Yara la namayashe karana mo yana mayase. Shara la namo. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. And we're gonna see a victory. And we're gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. And we're gonna see a victory. And we're gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, you take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. And I'm gonna see a victory. I'm gonna
gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. And I'm gonna see a victory, and I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. Oh, we're gonna see a victory with you, Lord. No weapon against us will be prosper, because we know we have you, Lord. Because we know we have you, Abba Father, the King above all kings, the author of our life. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Jesus. Oh, and I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. And I'm gonna see a victory, and I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. Come on, if you have faith, if you say it. And I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. And I'm gonna see a victory, and I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. Only to you, Lord. The battle is yours, the victory is ours, the victory is ours, oh Lord. Oh, thank you, Jesus. We know we are gonna conquer every situation. We are gonna come out as a victorious person. How much ever the things are there around us, we are gonna win with you, Jesus. Oh, yarabaya shada yarabaya she. Oh, yarabaya shada we give you honor, Father. We give you all the praise, Father. Sharabayana karanamaya se. Riyaranaramaya se. Riyaranaramaya se. Shiyaranaramaya se. Kiryanamaya se. We love you, Lord. Jesus, how we love you, Jesus, and how we honor you. We give our lives to you alone. We give our lives to you alone. Oh, how we long to be in your presence. Sharanamaya sekanamo. Yarananamaya se. We can do all things with you, Lord. We can do all things with you, Father. Hallelujah. Hallelujah. All the glory to you alone. All the honor to you alone. Our King of Kings. We give you the praise. We give you the praise. We give you all the glory, all the honor. Uriyanamaya she. Sharalanamaya rananamaya se. We worship you, God. We give our hearts to you. We give our lives to you, Jesus. We give our hope to you, Jesus. Thank you for making us victorious. Thank you for making us victorious. Oh, we give you praise. Shalom. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing
bersama kita. Coba. Hai, Halo. Hai brother, apa kabar? baik bro. Lu gimana kabar? Baik, luar biasa. Senang sekali Ko Fernando bisa bergabung di Aji Live aku pada hari ini. Sebuah kehormatan. Terima kasih banyak Koko untuk waktunya. Ya, Appreciate. sama-sama bro. Ko sebelum kita mulai, aku pimpin doa boleh ya Ko ya? Ya, silakan. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hadirat-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau berbicara Tuhan, berbincang-bincang Tuhan bersama dengan Ko Fernando Konan Tuhan. Biarlah apapun Tuhan yang kami perbincangkan Tuhan menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi satu pelajaran yang kami pelajari Tuhan yang dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sertai Aji Live kami Tuhan. Biarlah ada koneksi internet yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Koko, aku pengen tahu Koko. Koko Ya, memang berencana gitu ya Kok untuk jadi personal trainer, apakah itu kayak cita-citanya Koko dari kecil untuk kayak bisa tahu kepribadiannya orang dan mengarahkan orang untuk sesuai dengan kepribadiannya mereka, itu cita-citanya Koko apa bukan sih Kok? oh bukan. Aku salah satu orang yang dari kecil nggak punya cita-cita bro. Wow, oke. Waktu kecil nggak ada cita-cita, soalnya bandel ya. Bandel dan tanpa arah. Jadi nggak pernah kepikiran mau jadi apa, nggak pernah. Oke. Kok aku mau tanya, apakah Koko lahir dari keluarga yang udah kenal Tuhan Yesus atau gimana Kok? Iya, kebetulan papa mamaku apa aku Kristen dari lahir ya, tapi Oke. sungguh-sungguh lahir baru di umur 26. Wow, oke. Apa itu kok peristiwanya sampai Koko bisa kayak mengalami Tuhan? Karena kan walaupun kita udah dari kecil kenal Tuhan kan nggak tentu ya kita udah ngalamin Tuhan. Nah, apa sih yang buat Koko turn your life gitu loh sampai bener-bener ikut Tuhan? Ya, seperti yang kita tahu ya, kekristenan bukan agama ya. Jadi Betul. banyak orang ya Kristen turunan. Hmm, Kristen turunan itu ya yang makin hari makin naik turun biasanya. benar benar Ya. benar. Ya, waktu aku dulu kuliah di Jerman, ya Hmm, aku waktu itu ikut gereja namanya GBI ya, GBI Berlin. Nah, waktu itu ada retret. Nah, di retret itu aku benar-benar merasakan Tuhan di dalam hidup saya di saat itu, dan sejak saat itu aku memutuskan untuk mengambil tanggung jawab ya sebagai seorang pengikut Kristus ya. oke. Karakternya harus berubah, kasihnya harus nyata, pengharapannya harus tetap ada, Hmm, ya imannya harus kokoh karena aku betul. pengikut Kristus gitu. Wow. Kok sebelum kenal Tuhan sama sudah kenal Tuhan, ada nggak sih perubahan dalam kehidupan Koko? Like, sebelumnya mungkin Koko seperti apa, dan setelah kenal Tuhan Koko jadi seperti apa? Ya, banyak sekali ya, karena buat aku ketika kita benar-benar terkoneksi sama Tuhan ya, bukan Hmm, sekedar ritual ibadah saja ya, hmm, walaupun kita seminggu mungkin bisa 4 kali 3 kali ibadah ya, betul. Ya. tapi itu tidak menentukan ya. Jadi yang berubah, yang pertama, dulu aku orangnya negatif banget, sangat negatif sekali. Hmm, Aku ingat dulu roommateku ya, yang tinggal di apartemen bareng. Nah, ini hmm, ada yang join namanya Kak Osko nih. hmm. Tapi nggak tahu masih saya atau nggak. Ini saksi hidup juga waktu aku di Jerman itu ya, orang yang kayaknya nggak jelas lah, nggak punya pengharapan ya. Sejak dulu sih sebelum di Jerman juga tidak jelas gitu, nggak punya pengharapan, orangnya negatif, orangnya nggak pede, nggak Hmm. punya self worth atau keberhargaan diri yang dari dalam tuh nggak ada, sukacita dari dalam tuh nggak ada. Ya, mungkin aku ya menyalahkan keluargaku broken home ya, papiku Oh, meninggal waktu aku muda. Ya mungkin menyalahkan seperti itu, tapi memang memang akunya tuh ngerasa tuh bener-bener game over lah. hmm. Aku waktu dulu nggak naik kelas 2 tahun waktu SD ya. Wow. Tapi akhirnya pas aku kenal Tuhan serius ya, Hmm. mengizinkan Tuhan itu masuk dalam seluruh aspek kehidupanku, ya di situ identitasku diubahkan. Ya, Ya. identitasku diubahkan. Jadi di situ beda ya. Ada rasa keberhargaan diri lepas dari pencapaian, ya. Hmm. Hmm. Bukan karena aku mencapai sesuatu, tapi aku merasa wah hidupku berharga nih, Hmm. ya. Bahwa aku punya Tuhan yang luar biasa gitu. Makanya aku harus menghargai diriku, menghargai hidupku, dan menghargai Ya. orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekelilingku gitu. Yes, yes, Itu yes. Bro Wow. Daniel. Ya. Kok apa sih kok yang buat Koko mau jauh-jauh sekolah ke Jerman gitu kok? Apakah untuk melarikan diri atau gimana kok? Jadi sebenarnya
almarhum papiku ya, dia tuh pengen aku 5 bersaudara, aku anak kedua. Dia pengen anaknya itu kuliah di Jerman gitu. Tapi selama dia hidup nggak kesampaian. Oke. Akhirnya waktu aku SMA 1, papiku meninggal dunia. Tabrakan di tol Jagorawi. Lalu akhirnya kata keluarga mau meluruskan niatnya papiku untuk memberangkatkan anaknya ke Jerman. Akhirnya kalau meninggal kan dikasih ada uang meninggal ya. Uang santunan gitu deh dari orang-orang. Akhirnya itu memberangkatkan kakakku atau ciciku, my sister ke Jerman. Oke. Dia ke Jerman, waktu itu aku masih di asrama, di boarding house SMA 1. Aku tinggal sama ibu tiri yang baik ya. Lalu aku bilang sama kakakku, tolong kumpulin tiket pesawat. Ya, aku bukan ke Jerman dengan tujuan, enggak. Aku as simple as that, aku nggak mau nyusahin mamiku di rumah. Karena dia single parent, kerja juga enggak, ya at least saya jangan sampai nyusahin lah gitu, ya. Biar aku di Jerman survive sendiri. Kenapa Jerman ya? Ya karena kakakku udah ke situ duluan, ya, sehingga dia akhirnya kumpulin uang buat aku bisa berangkat ke Jerman, dan di Jerman aku bener-bener kuliah sambil banting tulang bekerja. Kalau nggak hidup. Benar-benar. Jadi kenapa pilih Jerman? Ya kayaknya Tuhan yang sudah tetapkan semuanya. Karena aku waktu itu nggak ada pilihan. Aku cuma tahu kakakku ke Jerman. Ya udahlah, aku cuman nggak mau nyusahin orang tua aja di rumah gitu. Akhirnya aku ke Jerman deh. Bahkan di Jerman aku kerja macam-macam deh supaya bisa hidup. Oke, nah aku mau tahu nanti. Iya. Tapi kalau sebelum itu aku mau tanya, kelas 1 SMA, broken home, kemudian kehilangan seorang ayah. Ya. Pasti nggak gampang. Pasti nggak gampang. Aku mau tahu how you survive that moment kok. Apakah saat-saat seperti itu kah yang membuat Koko jadi mungkin suka agak negatif atau gimana, atau gimana kok, seberapa dampaknya sih itu buat Koko? Jadi waktu broken home itu waktu aku kelas 4 SD ya. Jadi ibuku pergi dari rumah itu waktu aku kelas 4 SD. Kelas 4 SD, lalu pokoknya nggak jelas lah, aku nggak naik kelas 2 tahun ya. Wah, ini Bro Osko nih calon wali kota Batam ya, luar biasa. Ya, aku sukses Osko. Aku 2 tahun nggak naik kelas di SD. Lalu ibu kan pergi ya, ninggalin. Lalu papiku meninggal dunia. Nah, sebenarnya waktu papiku meninggal dunia itu di SMA 1, aku tuh cukup sadar. Tapi bukan sadar secara spiritual. Ya, Cuman ya. sadar kayak gimana ya, aduh selama dia hidup, kok gue belum nyenengin dia ya. Nah, itu titik balik aku jadi anak yang mau nggak mau harus belajar. Harus belajar. Cuman masih tetap nggak ada tujuan, cuman at least aku jadi belajar aja. Makanya dari nggak naik kelas, berubah jadi ranking 1. Karena belajar. Ya, karena belajar di asrama di Jogja ya, di Jogja. Ya. Belajar, lalu tapi gitu ya. Jadi belajar, tapi bedanya masih negatif ya, masih ngomong kotor, kasar, karena teman-temannya ya begitu ya. Kalau anak asrama kan isinya orang-orang yang memang banyak yang badung-badung lah gitu ya, bandel. Akhirnya saya ke Jerman. Nah, di Jerman saya ketemu komunitas gereja ya. Nah, makanya aku percaya, setuju banget ya, pergaulan yang baik ya akan menghancurkan kebiasaanmu yang buruk. Yes. Sebaliknya, pergaulan yang buruk akan menghancurkan kebiasaan yang baik. Yes. Ya. Ya. Setuju kok. Kok aku mau tahu nih, Koko kan dari awal berarti memang udah tinggalnya jauh gitu ya, Kok ya. Your parents berarti di Jakarta, and Koko sendiri di asrama di Jogja ya, Kok ya. Iya, aku di Jogja asrama. Oke. Pada saat Koko ke Jerman, Koko ambil jurusan apa kok waktu itu? Aku ambil jurusan matematika. Wow. Oke. Matematika. Kenapa ambil matematika? Ya karena aku rasa aku lumayan bisa di matematika. Karena papiku dulu guru matematika. Jadi dulu aku, ya dia pokoknya prinsipnya lu pelajaran lain boleh jeblok, tapi matematika jangan goblok, ya kan. Jadi aku waktu nggak naik kelas, pas berubah itu yang bagus matematikanya doang. Wow. Ya ujian nasionalku 10 ya di SMP, di SD, di SMA ya, SMP biasa aja. Akhirnya aku kan di Jerman harus survive, harus perpanjang visa kan butuh paspor, butuh visa kan butuh kuliah. Ya udah aku kuliah apa ya? Aduh, apa ya, bingung. Ya udahlah kuliah matematik deh. Ya kuliah matematik. Kayak gitu. Wah, dahsyat. Kok aku mau tahu nih kok. Koko waktu kuliah di Jerman kan pasti kan nggak dapet mungkin kiriman uang or apa gitu. Nggak dapet. Kenyaman. Nah, how you survive kok? Koko kerja apa pada waktu itu untuk mencukupi kebutuhan Koko sehari-hari di Jerman
ditambah lagi membayar uang kuliah juga. How do Ya. you survive? Jadi waktu di Jerman itu memang kita sebagai mahasiswa kan bisa bekerja ya. Bisa Hmm, bisa bekerja paruh waktu gitu. Jadi aku oke. kerja di pabrik, macam-macam ya, kerja jadi babysitter, kerja jadi pembagi brosur iklan, lari-lari 8 jam bagian brosur iklan ya. Lalu kerja jadi di kasir Kentucky Fried Chicken ya. Sempat kerja jadi figuran film ya, film Speed Racer Iya, iya, iya. itu 5 hari itu ada ya. Lalu sempat kerja jadi di pabrik obat, di pabrik kertas, ya apa-apalah, apa semuanya karena nah kadangkala bukan kita mau kerja, cuman nggak ada pilihan, kita nggak mau mati gitu aja, jadi harus kerja. Ya sehingga ya kadang harus bolos juga kayak gitu. Tapi mencukupi gitu akhirnya ya sampai selesai. Sampai selesai. Iya, mencukupi sampai selesai. Karena di Jerman prinsipnya kan kita kerja sebulan untuk hidup 3 bulan. Oh, oke. Iya, jadi ya tergantung gimana kita makan sih. Kalau kita masak sendiri. Ah ini banyak teman-teman saya bekas di asrama nih ya. Nah, ini ada ada Houston, ada Judge, ada Julius ini lagi pada join. Oh, kalau mereka ini beda dari aku sebut. Ini khusus orang-orang baik yang lagi join hari ini nih. Tidak Badung ini. Ya Gak gitu apa-apa, sih, kan Bro. kita belajar dari yang Badung jadi baik. Luar biasa. Oke, Koko pada waktu itu berarti pas di Jerman itu Koko pergi ke gereja juga dong? Apa enggak pergi ke gereja sebelum Koko mengalami Tuhan nih di Berlin? Ke gereja ya. Gereja. Ke gereja Rutinitas namanya doang. GBI Berlin. Tapi ya gitulah ke gereja. Hmm, Ya udah, tiap minggu ke gereja, tapi tiap minggu nggak ada perubahan. Cuman ke gereja aja. rutinitas Cuman aja ke ya. gereja aja. Tapi pas Ya. waktu umur 26 ya, Hmm, aku di Jerman dari umur 20 ya. Pas umur 26 di situ inilah di sebuah retret aku tuh benar-benar merasakan Tuhan dalam hidupku. ya, Mungkin mirip kayak Paulus kali ya, waktu Paulus berjumpa sama Tuhan. Tuhan Yesus. Ya, di situ benar-benar aku ngambil keputusan untuk majunya ya ke arah depan gitu ya. Maju terus, harus jadi lebih baik. Karena kalau kita serius sama Tuhan, harusnya karakter kita akan serius ke arah Tuhan gitu. Yes. Yaitu buah-buah roh itu baik, ya kasih, sukacita, sabar, bisa ngendalin diri. Karena kita nggak bisa kalau kita bilang kita umat Tuhan, tapi kelakuannya kok tidak mencerminkan. Ya. Ah, ah. Wow. Jadi pada saat Koko udah diubahkan nih, udah terima Tuhan, udah benar-benar berubah. Apakah Koko pada saat itu di Jerman memutuskan untuk melayani Tuhan di gereja atau gimana kok? Jadi waktu itu memang aku sudah ya pelayanan kecil-kecilan lah, bantuin bikin drama. Aku kan suka ini ya, suka ini teman-temanku yang join nih tahu nih. Aku kan suka bikin naskah drama. Jadi ya pelayanan begitu-begitu aja. Tapi sampai akhirnya ya ada kepercayaan-kepercayaan lebih ya, aku berkhotbah juga ya kan. Wah. Seperti itu. Tapi buat aku ya aku tahu gitu, melayani itu kan di semua konteks ya. Makanya buat aku kalau ada orang bilang, aduh, gue hebat ya, gue mah nggak bisa khotbah kayak lu. Kalau buat aku semua orang pengkhotbah. Materinya Betul. nomor satu karakter, karakter dia. Mimbarnya apa? Rumah, tempat kerja, ya rumah tangga sama orang tua, ya itu mimbar-mimbarnya. Jadi tidak ada yang tidak berkhotbah. Bahan utamanya karaktermu, imanmu, pengharapanmu, seperti itu. Wow, dahsyat. Jadi waktu itu aku jadi nggak ada kepikiran, wah mau melayani sepenuh waktu. Karena aku tahu ketika kita sudah memutuskan untuk follow Jesus ya, follow God, bukan sekedar your life is journey ya, bukan sekedar hidupmu perjalanan, tapi hidupmu pelayanan. Yes. Hidupmu pelayanan dan Setuju. orang sehat adalah orang yang melayani. Orang sakit adalah orang yang maunya dilayani. Wow, ya. Mantap, betul setuju. Tapi Koko bisa bilang kayak gitu, tapi kalau misalnya orang bilang sama Koko nih, saya kan bekerja, nah saya jadi melayaninya gimana? Saya kan sibuk dan melakukan hal lain. Nah, jawaban Koko gimana kalau kayak gitu? Iya, balik lagi ya. Arti melayani apa sih? Ya. Jadi jangan sampai melayani sama dengan aktivitas ibadah loh. Jadi singer, WL, itu juga melayani. Tapi jangan dikecilkan mimbarnya di situ saja. Ya, jadi kalau kita di tempat kerja, ya kalau 1 ayat 23 lah. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yes. Karena Tuhanlah yang memberikan upah kepadamu. Kita kan Yes. sebagai pelayan akan diupah. Sama siapa? Sama Tuhan.
Ya, ya, Lewat ya. mana? Lewat setiap apapun yang kita kerjakan. Nah, seringkali kita bekerja seperti untuk bos sih. Hmm. Bosnya galak, kita sebel. Padahal dibilang bekerja seperti untuk Tuhan, Ya, 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 ya. Wah, ya. betul, Bukan betul, seperti betul. untuk bos. Ya Hmm. kalau kita seperti untuk Tuhan, ya pasti kita melakukan yang terbaik dengan segenap hati. Ciri-ciri orang bekerja dengan sepenuh hati apa? Hmm. Ada ketulusan, ada Betul, kesungguhan, ada betul, kepedulian. betul, Sungguh-sungguh tulus peduli. Kalau kita betul. nggak dengan sepenuh hati, ya Hmm. nggak tulus, mungkin nggak peduli, ya Hmm. mungkin hitung-hitungan. Ya, 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 Jadi ya. buat saya melayani itu dimaknai dengan ya tadi ya berkhotbah tidak dimaknai dengan pengkhotbah. Hmm. Ya bahkan keberadaan kita di rumah tangga kita harusnya sedang mengkhotbahkan karakter kita, iman kita, kasih kita kepada Yes. pasangan kita. Mereka melihat namanya khotbah itu kan hendaknya kan menginspirasikan orang kan. Nah, apakah karakter Betul. kita, iman kita, pengharapan kita Setuju. menginspirasikan orang atau malah mengintimidasikan orang gitu? Ya, 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 ya. Wow, dahsyat. Kok, Iya, Koko setelah udah pelayanan semua itu, kapan Koko balik ke Indonesia pada waktu itu? Akhirnya, 2015 ya. 2015. Setelah 2015 balik, mutusin Hmm. balik karena kayak Tuhan taruh lah di hati untuk berkarya buat Indonesia, buat jadi memang aku terlahir sebagai orang Indo ya, aku Hmm. rasa juga hatiku ditaruh untuk jadi berkat di Indonesia ya. Jadi aku balik ke Indonesia Hmm. 2015 Hmm. sampai sekarang. Apa Dan kok yang dari balik awal itu tidak ada nyesel, nggak ada kesel, nggak Hmm. ada walaupun macet, walaupun polusi, walaupun budayanya beda, nggak ada. Karena kan keputusan. Ya, 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 Jadi ya, kalau betul, sudah betul. keputusan kan di dalam keputusan harus ada resiko yang dipertimbangkan. Yes, setuju, setuju, setuju. Iya, Jadi jadi aku buat bisa. balik itu sudah aku 4 bulan nganggur, tapi walaupun nganggur tetap encourage motivate banyak orang. Hmm. Dahsyat, keren, keren. Iya, Kok kan udah enak tuh hidupnya di Jerman, ya udah iya. bagus semuanya oke. Apa kok yang memutuskan Koko untuk kembali ke Indonesia selain dari eh, yang Koko bilang tadi panggilan Tuhan? Iya, jadi ya memang nggak bisa dilepaskan dari itu ya. Tapi buat Hmm. aku hanya satu dari mungkin ada beberapa contoh lain yang juga sama. Bahkan mereka lebih berkorban. Ada temanku beberapa orang yang Hmm. sudah dokter loh. Hmm. Dokter bukan cuma dokter tapi jadi head Wow. of doctor gitu. Jadi Hmm. headnya para dokter Jerman. Tapi entah kenapa terpanggil untuk balik ke Indonesia. Sedangkan di Indonesia tuh mereka harus melewati penyetaraan, harus melewati segala hal lika-liku gitu. Padahal di Jerman udah enak. Mereka meninggalkan itu, ya. Dan aku ya salah satunya. Jadi kalau bukan dengan alasan panggilan Tuhan, mungkin alasannya nasionalisme kali ya. Emang Hmm. terpanggil untuk jadi berkat buat Indonesia gitu. Ah. Ya, karena aku kan seneng banget encourage orang gitu, Hmm. memberikan dorongan kepada orang. Hmm. Banyak orang Indonesia yang di Jerman itu Hmm. down, lemes, ya Hmm. sedown-downnya mereka bisa pulang ke negerinya sendiri. Kebayang nggak orang down di negerinya sendiri? Udah di Indonesia negerinya down pula, mau kemana dia? Iya, Nah, aku ada pulang lagi. salah satunya untuk jadi berkat lah buat teman-teman yang Ah, butuh di charge gitu. dahsyat. Koko kan kuliahnya di bidang maths, matematika. Iya, Bagaimana Koko bisa menjadi seorang encourager? Kan kalau kita perhatikan ya kok, matematika kan jatuhnya pasti hitung-hitungan antara dia jadi mm-mm. businessman atau dia buka bisnis atau dia mungkin kerja di mana kayak gitu. Tapi dari bisnis matematika jadi encourager itu gimana ceritanya kok? Iya, matematika itu kan kompetensi ya. Kalau Hmm, encourager itu sebuah fungsi. hmm, Ya, jadi andai kata aku tetap kerja sekarang nggak sebagai trainer nih, tetap hmm, di aktuaria, tetap di bank, tetap mungkin hmm, jadi dosen segala macam, aku betul. yakin fungsi encourager-nya nggak akan hilang. Karena itu Hmm, fungsi yang Tuhan taruh dalam hatiku hmm, untuk encourage orang. Jadi secara fungsi encourager-nya itu akan tetap ada, ya. hmm, Tapi bedanya sekarang ya profesiku, fungsiku itu align gitu sama. Ya sehingga ya kalau dibilang kenapa bisa pindah karena sebelum jadi matematikawan ketika ketemu Tuhan itu ya memang aku sudah suka untuk encourage banyak orang. Jadi aku bukan seorang matematikawan yang kebetulan encourager, tapi hmm. aku seorang encourager yang kebetulan lulusan matematika. Oke, ya, 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 ya. Wah, dahsyat. Yang membuat Koko mau jadi trainer apa kok awal-awalnya? Ya awalnya juga nggak tahu, waktu balik di sini juga belum tahu kalau Hmm, kalau terpanggil untuk jadi trainer ya. Cuman
Cuman memang aku ada satu panggilan untuk jadi berkat buat banyak orang. Bahkan sebelum aku pulang aku masih bingung waktunya pulang tuh kapan. Tuhan taruh mimpi di 3 orang temanku loh, bukan di aku. 3 orang temanku di Berlin itu mimpi tentang diriku pulang ke Indonesia jadi berkat, jadi speaker gitu ya, bukan taruh di aku. Intinya ya itu hanya peneguhan, intinya aku pulang. Pas pulang ke Indonesia ya masih belum tahu nih. Tapi akhirnya aku ketemu namanya Pak Jacob Ezra ya, ketemu Pak Jacob Ezra. Ya, ya, ya. Beliau juga speaker ya, trainer, hamba Tuhan juga. Akhirnya aku ikut beliau. Ya, ikut beliau. Nah, karena itu memang my calling, memang my passion. Kalau itu passion kita, calling kita, talenta kita di sana, pasti ada acceleration. Pasti ada percepatan. Cuman kuncinya kita harus komitmen, konsisten, disiplin, fokus. Kokodivo ya. Nah, itu. Komitmen, konsisten, disiplin, fokus. Ya. Ya, mau talent nggak talent, kalau kita nggak komitmen, konsisten, disiplin, fokus, nggak akan maksimal. Nah, waktu itu aku benar-benar komitmen, konsisten, disiplin, fokus, dan akhirnya ada buah-buah pertumbuhan, bahkan percepatan di apa yang aku kerjakan sampai sekarang. Boleh nggak Gitu, kok kita Neil. bahas satu-satu yang tadi Koko bilang, komitmen, fokus, disiplin, dan Ya. ya itu. Aku pengen, dan disiplin. Kok aku pengen tahu, komitmen banyak anak-anak muda kan sering sekali ya, kalau mereka lihat, mereka coba satu hal A, misalnya A itu nggak berhasil, pasti mereka akan condong lari ke B atau ke C atau ke yang lain. Nah, menurut Koko, gimana itu yang seperti itu? Apakah kalau A nggak berhasil kita harus tetap kekeh di A atau gimana? Sebenarnya nggak apa-apa ya, kalau kita, sebenarnya gini, kita memang harus fleksibel, tetapi pastikan sebelum berpindah, Hmm, kita memang sudah mengerahkan, kita memang sudah serius, kita memang sudah benar-benar fokus, kita sudah benar-benar do our best. Jadi jangan pindah sebelum mencoba, sebelum try hard gitu. hmm, Ya, banyak orang yang pindah karena dasarnya bukan analisa keputusan dan memang dia sudah punya intuisi, tapi pindah itu karena nggak punya tanggung jawab, nggak punya kedisiplinan, nggak punya kefokusan. Jadi bukan masalah dipindahnya, tapi pindah karena apa? hmm, Ya, nggak ada yang salah kita pindah tempat kerja misalnya ya. Kita nggak ada yang salah kita punya plan B, plan C, nggak ada yang salah. Karena kalau kita di dalam Tuhan, plan C kita pun plan A-nya Tuhan. betul, Plan B kita pun plan A-nya Tuhan. benar. Plan D kita pun plan A-nya Tuhan. Seperti Daud waktu menghadapi Goliat. Ya. Daud ngambil 5 batu loh. Mm-mm. Dia nggak cuma ambil 1 batu, dia ambil 5 batu. Kalau yang satu meleset. Kalau yang satu mungkin belum roboh, dia punya yang kedua. Kalau itu belum roboh, dia punya yang ketiga. Kalau itu belum roboh, dia punya yang keempat. Tapi cukup 5, kenapa? Nggak mungkin nggak roboh yang di kelima. Jadi dia tuh punya persiapan, dia punya iman. Ya, 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 ya. Betul. Jadi nggak ada yang salah kalau kita misalnya berpindah, tapi ya kita pindahnya kenapa? Karena banyak orang tuh belum coba, belum ngapa-ngapain, sudah langsung bilang, contoh ya, ada orang bilang, aduh aku mah paling nggak bisa public speaking. Wah, bukan gue banget deh ngomong di depan orang. Ya, betul. Gue mah kagak bisa banget. Ya, aku pasti tanya, emang sudah ikut seminar public speaking berapa banyak? Belum pernah ikut. Emang udah pernah di mentor public speaking sama berapa orang? Belum pernah. Emang sudah nontonin YouTube tentang public speaking? Emang sudah baca buku? Emang sudah mempelajari public speaking? Seberapa banyak? Nggak pernah sama sekali. Oh, berarti kita nggak boleh so tahu kalau kita tidak bisa sama sekali. Wow, ya. Kita nggak bisa bilang nggak bisa tanpa mencoba ya. Itu bukan nggak bisa, itu nggak mau bisa namanya. Nggak mau bisa, benar-benar setuju, Iya. setuju. Mantap, Iya. setuju. Benar-benar. Kalau aku tanya soal disiplin, menurut Koko disiplin dalam hal apa kira-kira Koko untuk mencapai mungkin apa yang Tuhan taruh dalam hati kita atau apa yang menjadi passion kita juga, disiplinnya dalam hal apa kok? Ya, sebenarnya komitmen, kan Kokodivo ya, komitmen, konsisten, disiplin, fokus. Ini 4 hal harus jadi unsur terhadap apapun yang kita kerjakan. Baca Alkitab, harus Kokodivo. Kerja di kantor, harus Kokodivo. Berbisnis, harus Kokodivo. Saya mau baca buku, harus Kokodivo. Kalau nggak teruji. Dalam hal apa? Dalam segala hal yang kita kerjakan dan kita mau itu berbuah. Disiplin kan menghasilkan buah. Ya. Yes. Banyak orang baca buku, aduh nggak deh, kayaknya ya lu nggak disiplin. Ya. Kita tidak disiplin lah, bagaimana bisa kelihatan buahnya. Ya, disiplin itu bukan kata-kata yang cute, bukan kata-kata yang imut. Disiplin itu kata-kata yang keras. Disiplin itu kata-kata yang berbobot. Betul. Disiplin itu kata-kata yang very profesional. Betul. Jadi kalau kita pengen benar-benar hidup kita berbuah, jadi terang, jadi garam,
Make sure you discipline. Wow. Ya. Kalau kita berbicara tentang fokus, kan seringkali anak-anak muda kok, Ya, tentunya mungkin yang lebih tua juga sering, ketika mereka fokus dengan satu hal, cuman tiba-tiba ada saja satu dan lain hal yang menghalangi fokus mereka itu kok. Jadi fokus mereka terhalangi oleh mungkin pikiran-pikiran mereka sendiri atau juga mungkin dengan distraction-distraction yang datangnya dari luar. Nah, itu seperti apa kok cara menghilangkan atau mengabaikannya agar kita tetap fokus dengan hal tersebut? iya. Jadi gini Daniel, kita harus tahu apa yang membuat kita nggak fokus. Hmm, Kita harus aware dulu, nih yang bikin saya nggak fokus apa nih? Contoh, baca buku ya. ya, Contoh, ya, baca buku. Kita tahu nih, kalau gue kalau ada handphone di samping, ya, saya cenderung cek Instagram nih. ya, Ya. Nah, ini kalau lagi baca buku, handphonenya harus jauh dari kita. Kita harus tahu apa sih yang bikin kita nggak fokus. hmm, Ya. Jadi kita nggak boleh membiarkan, karena kan untuk fokus dibutuhkan lingkungan kan. Lingkungannya kita harus setting untuk bisa fokus. betul, betul, Ya, betul. kita harus tahu nih, ya kan. Hmm, Apa yang bikin kita nggak fokus? Wah, gue kalau udah mulai lapar nggak fokus. Berarti harus pastikan kita entah punya cemilan atau udah makan dulu. Jadi yang membuat kita fokus itu, ya. Lalu yang paling penting kita harus tahu kita mau apa. hmm, Ya, banyak orang nggak fokus karena nggak benar-benar tahu dia maunya apa. oke, Ya, makanya penting kalau aku sama istriku misalnya, oke, Sari mau baca hari ini mau baca buku 1 jam ya. Ya oke, tulis. Pokoknya hari ini 1 jam. Nah, harus bertanggung jawab. Nah, karena kita punya tanggung jawab itu, ya Sari baca buku 1 jam misalnya kata istriku, karena dia pengen upgrade knowledge dia. Ya udah, dia akan fokus untuk beresin itu. hmm, Ya, 1 jam itu mau gimana? Pagi 30 menit, nanti malam lanjut lagi 30 menit. Oke, akan lebih enak tuh. Jadi kita harus tahu apa yang membuat kita tidak fokus. Lalu kita harus tahu emang tujuan kita apa. Karena untuk fokus kan harus ada bidikan kan. betul, Kita nggak betul. bisa, hari ini gue mau fokus apa? Hmm, Fokus baca buku. Berapa lama? hmm, 1 jam. Oke, 1 jam. 1 jam tuh pengen gimana? Dihajar 1 jam atau mau dibagi-bagi? Hajar 1 jam. Oke. Biasa yang bikin lu nggak fokus apa? Handphone sih. Oke. Berarti kita tahu tuh. Jadi kita harus tahu. Untuk fokus itu kita harus tahu. Ya, apa yang kita mau tuju, apa yang mengganggu fokus kita. hmm. Kayak gitu. Itu Daniel. Wah, dahsyat. Kok aku mau tahu, Koko kan sekarang menjadi seorang personal trainer, yaitu orang yang kenal kayak bisa tahu lah kepribadian-kepribadian orang. Aku mau tahu nih kok, bagaimana sih awalnya Koko bisa masuk ke dalam hal seperti itu kok, kayak mengenal kepribadian orang yang kayak mungkin dari warna yang Iya. merah, hijau, kuning, dan ungu ya kalau aku nggak salah, Iya. Iya, sama betul. dari itu yang tulisan itu juga yang lain, ISFJ semacam seperti itu. Oh Apa iya. yang membuat Koko untuk masuk ke hal seperti itu kok? Iya, waktu itu kan memang aku yang ikut sama one of my mentor, Jacob Ezra. Nah, beliau itu memang areanya di area karakter seperti ini. Jadi aku ikut beliau, ya akhirnya aku sertifikasi juga. Dan aku orangnya tadi Koko Divo itu. Setelah belajar ilmunya, ya aku komitmen, konsisten, disiplin, fokus untuk menghidupi itu, membagikan itu, mengajarkan itu. Walaupun sebelum jadi trainer, aku udah suka ngajar ke siapa? Ke adikku, ke temanku, ke kakakku, gitu-gitu. Ya, karena percuma kalau kita cuma terima, nggak pernah kita keluarin. Ya, jadi kenapa aku pilih itu? Ya, karena ya waktu itu aku ikut Pak Jacob Ezra, kebetulan memang beliau areanya di situ juga. Ya, tentang DISC atau merah, kuning, hijau, ungu, warna perilaku. Oke, sekarang aku mau bahas mungkin ini juga yang agak ditunggu sama teman-teman yang mungkin dari awal udah lihat topiknya, yaitu tentang personality. Nah, ini yang aku pengen dalami banget. Kok aku mau tanya, kenapa sikap orang bisa ditentukan dari warna? Apa yang menyebabkan sifat orang bisa ditentukan dari warna kok? Iya, warna itu hanya simbolik ya, hanya istilah. Ada orang menyebutnya dengan kata ya, DISC, dominan, intim, stabil, cermat. Atau zaman dulu ya, Hippocrates menyebutnya dengan koleris, sanguinis, Ya, 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 ya. plekmatis dan melankolis ya. Kalau ini kalau di Pak Jacob Ezra foto karakter menyebutnya dengan istilah warna perilaku. Merah untuk koleris, dominan, kuning untuk sanguinis, intim, hijau untuk plekmatis ya, dan ungu untuk melankolis atau cermat. Jadi warna itu hanya simbolik aja istilah. Oke,
sekarang aku mau tahu satu-satu nih kok. Iya, Dari warna merah dulu karena waktu itu aku juga sempat ikut semacam yang tes kayak gini dan kebetulan warna yang keluar adalah merah sama kuning. Karena itu aku pengen tahu artinya merah apa kok. oke. Orang-orang jadi memang manusia dibagi jadi 4 ya menurut. Jadi memang ada juga yang tadi apa MBTI dia jadi 16 personalities, tapi hari ini kita bahas yang 4 ini. Jadi Oke. manusia itu unik, ya very unique karakteristiknya. Wow. Ya. Tapi uniknya itu predictable ya. Bisa dikelompokkan. Yang tipe pertama adalah tipe merah, karakteristik merah. Oke. Orang merah ini adalah orang yang sangat aktif ya. Aktif bicara apa? Energinya sangat besar Hmm. terhadap apapun yang dia kerjakan. Jadi aktif dan fokusnya ke tugas. Jadi orangnya itu punya drive yang tinggi terhadap pencapaian. Dia pengen achieve banyak hal. Dia orangnya tuh cukup keras. Dia orangnya dominan. Dia orangnya tuh strict to the point. Dia bukan yang sungkan, nggak enakan. Dia akan strict to the point. Ya, Oke. terkadang terkesan suka maksa. Ya, orangnya juga apa ya? Senang yang namanya itu kontrol gitu loh. Ya, orang merah ini orang yang tegas, ya tegas, berani, ya. Dia berani, lalu juga dalam mengambil keputusan juga berani. Lalu orang-orang merah ini cepat ya. Makanya kalau kita ketemu orang merah atau punya orang tua merah atau punya teman merah, nah itu ya. Berasanya kayak ini kok kayak dipaksa-paksa, kayak didesek-desek ya. Banyak kita suka sebel kalau kita nggak ada merahnya kita sebel. Ya, orang tua merah ya udah orang tua merah kalau ngomong ya nadanya gampang tinggi karena orang merah begitu. Ya kalau ngomong karena dia orangnya kan semangat ya. Karena nggak sabaran jadi tuh kayak kata-katanya suka meledak-ledak. Nah, itu orang-orang merah. Ya, jadi kita pikir dia marah. Ya, ya mungkin betul dia marah, tapi dia habis marah udah dia nggak pernah mendem. Ya marah ya udah. Ya. Karena dia juga siap dimarahin orang, makanya dia sangat udah begitu aja to the point untuk marahin orang. Nah, ini orang-orang merah secara umum seperti itu. Wow, oke. Kurang berperasaan dalam artian aduh kesian deh tahu nggak ada dia kalau nggak suka nyemprot orang bisa nyemprot orang itu orang merah. Oke, kok aku mau tahu kira-kira kalau kita berbicara tentang karir ya tentang ya pekerjaan lah gitu yang cocok buat orang-orang merah ini tuh apa kok? Kalau kita bilang dia harus langsung jadi pemimpin kan nggak mungkin ya kok. Ya, Ada ya. orang yang bisa langsung jadi pemimpin kecuali dia membuka usahanya sendiri duluan atau apa. Nah kira-kira apa sih kok yang cocok buat orang merah dalam Jadi hal sebenarnya kalau kita mengajarkan tentang karakteristik kita sebenarnya tidak dilarang untuk langsung bilang oh kalau ini cocoknya apa karena setiap warna ini ya mereka sangat bisa ya menjadi karena kuncinya kita harus punya keempatnya kuncinya. Wow. Yang natural tuh 2. Tapi 2 lagi kita pun harus menghidupi ya. Tapi kalau dibilang merah itu bagusnya untuk hal-hal yang sifatnya dibutuhkan sesuatu yang dituntutkan cepat, perubahan yang sering, ada target. Nah, itu kalau bisa rekrut orang yang punya merah. Jangan sampai misalnya model pekerjaannya modelnya job desk itu dia butuh cepet, butuh siap untuk menghadapi tantangan, tapi kita ngerekrutnya yang nggak ada merahnya. Oke. Ya, jadi sebenarnya bidang apapun, yang penting merah itu adalah orang yang tangguh, orang yang cepat, orang yang inisiatif, orang yang terbiasa untuk menghadapi yang namanya tantangan. Itu orang-orang merah. Lepas dari profesinya apapun. Oke. Sekarang kok aku mau tanya kalau warna kuning kok. Kuning. Ya, kuning sama merah, mereka sama-sama energinya gede, aktif. Cuman merah itu, dia itu orientasinya ke task, ke tugas. Orang merah itu dia aktif tugas. Jadi dia tuh kesel sama orang-orang yang kerjanya lelet, itu orang merah. Dia bekerja sama orang-orang yang lelet. Itu dia kesel banget ya karena buat dia segala sesuatu harus super cepat. Makanya kalau tahu The Flash warnanya merah ya. Nah, kalau orang kuning itu aktif juga, energinya gede, tapi terhadap orang, dia seneng banget ketemu orang. Dia seneng banget ngobrol sama orang. Dia excited banget untuk membangun relasi sama orang. Ya energinya dia pakai untuk dia orangnya antusias orang kuning. Antusias ya. Orangnya tuh semangat, motivator, inspirator. Ya nggak jarang juga dia bisa jadi provokator karena modalnya sama mulut ya. Kayak gitu. Tapi orang kuning itu dia tuh orangnya suka ngomong ya. Dia suka motivasi orang. Dia ceria ya, senangnya senyum. Tapi pelupa, dia lupa. Nama orang paling nggak bisa inget ya. Dia seneng kenalan sama orang tapi lupa namanya siapa aja. Orang kuning gitu asik tapi ceroboh ya. Tidak teliti orangnya.
Suka, aduh dompet gue mana ya? Lah kunci mobil mana ya? Itu orang-orang kuning tuh. Ya, dia tidak teliti gitu. Besok dinas ke Bali, Nah, kapan dia jam 12 siang, besok, kapan dia beberes? Besok pagi. Jadi ada aja yang ketinggalan. Pas udah naik Grab, oh iya dompet Pak, putar balik Pak. Nah, itu orang-orang kuning tuh. Orangnya very spontan. iya, iya, iya. Spontan. Ya, Oke. dan ini orang asik. Semua orang pengen bantu dia. Kenapa? Karena dia punya pesona yang dia baik sama semua orang. Dia royal sama semua orang. Wow. Ya, sehingga tuh orang tuh kalau sama orang kuning ngebantu ikhlas. Seneng gitu loh. Kalau sama orang merah, orang suka kesel karena lu galak, lu minta tolong gitu. Ya. Tapi kalau orang kuning tuh dia pesonanya, cheerfulnya itu loh. Ya, orangnya ceria, cheerful. Orang kuning itu orangnya tuh dia sangat seneng banget berteman. Nah, ini orang kuning ya. Suka yang namanya fun, bercanda. Dia nggak suka terlalu serius. Ini orang-orang kuning. Nah, orang itu warnanya biasanya dua. Kebayang kalau merah kuning, kuning merah, berarti orangnya itu bener-bener sangat nggak sabaran ya, karena orangnya aktif ya, orangnya aktif sekali. Kayaknya pengen do something aja. Do something, punya relasi. Nah, itu orang-orang kuning. Atau orang Kalau kuning merah. kalau gabungan merah kuning gimana kok orangnya? Ya, merah kuning, ya gabungan yang tadi ya. Jadi orangnya itu pokoknya aktif ya, orangnya itu energinya besar ya, nggak ada capeknya, dia sedikit istirahat juga sudah oke, ketemu orang, ngobrol sama orang semakin dapat energi, ya, merahnya gitu kan, suka maksa orangnya cukup keras, kadang sulit diatur, tapi orangnya juga nyenengin baik gitu loh, orangnya nggak pelit, nah itu, Oke. gabungan itu aja. Kalau hijau gimana kok? Aku pernah dengar katanya hijau itu tipe orang yang tidak konsisten. Menurut Koko gimana itu kalau hijau? Ya sebenarnya konsisten itu value ya. Jadi makanya di sini kita hati-hati jangan sampai wah merah ini tukang marah-marah. Belum tentu. Ya Iya, ada betul, merah yang dia Setuju. punya value tentang kesabaran, dia bisa mengendalikan kok. Ya. Betul. Cuman ya, memang gayanya tegas. Nah kitanya berlebihan lebay menganggap orang merah marah. Padahal dia bukan marah, dia merah gitu ya. Memang kalau ngomong volumenya lebih keras. Iya, iya, Nah, kalau orang hijau dia sama kayak si kuning. Sama-sama people oriented. Orang hijau sama kayak bedanya kalau kuning people oriented tapi aktif. aktif. Kalau hijau people oriented tapi pasif. Bedanya apa? Oke. Kuning lebih senang didengarkan, hijau lebih senang mendengarkan. Oke. Hijau itu pendengar yang baik. Dia tempat curhat semua orang. Kalau curhat enak ke orang hijau. Tapi sering kita curhat ke orang kuning. Nah, kalau kita curhat ke orang kuning, akhirnya yang cerita si kuning biasanya. Karena kuning itu ya akhirnya pas ada giliran dia masuk, akhirnya semua kisah orang kuning yang kita dengar. Padahal kita yang harusnya lagi mau cerita. Nah, itu. Orang kuning dia tuh bukan yang betah denger biasanya. Dia juga punya banyak kisah untuk berbagi. Kalau orang hijau ya, dia orangnya ya udah ngedengerin. Ini orang hijau orang yang sabar, orang yang setia biasanya, orang yang rela berkorban. Jadi kalau buka bisnis orang hijau nih nggak bakal dimakan orang ya, tapi sangat mungkin nggak bakal makan orang tapi sangat mungkin dimakan orang itu orang hijau ya. Dia orangnya soalnya baik, nggak tegaan, sungkanismenya kebablasan orang hijau. Dia nggak tegaan, kesian sama orang. Masalahnya ada orang yang tahu kita nggak tegaan. Akhirnya dia bisa dimanfaatkan orang. Walaupun dimanfaatkan, orang hijau tetap baik. Dia bilang, Tuhan, seenggaknya hidupku bermanfaat. Nah, ini orang-orang hijau baik banget ya. Dia orangnya baik sekali, sabar. Mungkin kalau kakinya diinjak, dia cuma bilang, maaf, kakimu ada di atas kakiku. Nah, ini orang hijau orang yang baik sekali. Ya, orang mengasumsikan orang hijau ini orang bijaksana. Ya, Oke. orang baik. Yang merah jahat, padahal enggak ya. Orang merah punya gaya, orang hijau punya gaya. Orang hijau dia orang yang sabar, peduli, care. Cuman memang gitu, orangnya lamban. Punya standar puas diri yang tinggi gitu. Jadi kayaknya dia tuh, ya udahlah, belum sukses, emang belum waktunya sukses. Memang Tuhan belum berkehendak. Padahal dianya yang kurang ngotot. Padahal dianya yang kurang gigih. Ya. Orang hijau dia sangat nggak suka konflik ya. Dia nggak suka konflik, nggak suka ribut sama orang. Ini orang-orang hijau. Wow. Kalau dia kuning sama hijau atau dia hijau kuning itu gimana kok? Kan tadi Koko bilang kalau hijau itu dia suka mendengarkan cerita. Tapi si kuningnya suka menceritakan ceritanya dia. Berarti kalau dia mendengarkan dan menceritakan juga berarti dia sangat tidak aman dong kok. Kalau misalnya orang mau cerita apa-apa sama dia atau bagaimana kok? Ya, kuning hijau ini dua-duanya kan people oriented ya. Jadi ini kalau orang warnanya kuning hijau ataupun hijau kuning, ini orang yang super lembut hatinya.
Ya orangnya kalau dikasarin, kalau ditegasin dikit tuh, aduh hatinya tuh ngilu gitu ya. Pilu, sedih gitu ya ilah kasar. Padahal orang mungkin cuma ngomongnya tegas aja. Hmm. Tapi dia bisa bisa dibawa ke hati ya. Kuning hijau ini orang yang sangat baik, ya, sangat disayang lah. Karena ini orang yang sangat menyenangkan, very helpful, tak bersyarat. Ya, kuning hijau kan tadi ya, kuning suka didengarkan, hijau suka mendengarkan. Kalau kuning hijau ngomong sendiri, dengar sendiri ya. Enggak, maksudnya kalau orang kuning hijau orangnya ya udahlah. Beda kalau kuning merah. Kuning merah kalau lagi ngomong pengen orang dengerin. Oke. Denger nih, lagi ngomong nih. Itu kuning merah. Kalau kuning hijau kita ngomong nggak ada yang denger juga. Ya udahlah, nggak apa-apa. Mungkin dia sedang capek. Nah, itu kuning hijau ya. Kuning hijau itu orangnya kurang kurang susah fokus tuh, ya. Jadi Sefokus. kemauannya kurang kuat karena orangnya gitu karena nggak enakan ya. Akhirnya kalau kuning hijau itu orangnya itu untuk fokusnya harus ditingkatkan ya. Karena dia terlalu people oriented akhirnya lebih mudah ke distraksi biasanya kuning hijau. Ya, oke. Kok bagaimana dengan ungu? Ungu gimana? Ungu ya. Hmm. Kalau hijau mirip sama kuning, kalau ungu sebenarnya mirip sama merah. Maksudnya mirip apa? Orientasinya ke tugas. Oke. Very task oriented. Sama kayak merah. Bedanya, Ya. merah itu task oriented secara aktif. Hmm. Kalau ungu task oriented secara pasif. Jadi merah itu dia result oriented. Hmm. Kalau ungu dia proses oriented. Hmm. Jadi kalau merah maunya perfect, merah maunya cepat. Cepat. Kalau ungu maunya perfect. Perfect. Ya. Kalau merah, pokoknya gue nggak mau tahu. Kalau ungu, dia sangat mau tahu. Apa yang kita kerjain, bisa dikerjain lagi sama dia. Karena dia nggak yakin dia bisa ngerjain seperti yang kita kerjakan. Hmm. Jadi untuk delegasi lebih susah tuh kalau orang ada ungunya. Dia punya aturan main, ya, dia punya kesaklekannya sendiri. Terkesan ribet, padahal memang sangat ribet ya. Orang ungu itu dia punya aturan, dia punya Taurat ya kan, dia Iya, punya iya. standar ya. Ya dia sangat menjaga kualitas. Ya. Orangnya punya tanggung jawab bawaan lah. Kerjaan belum beres, bisa dibawa pulang. Itu orang ungu. Kalau orang kuning, kerjaan belum beres, udah pulang kan untuk ketemu orang biasanya. Ya itu orang-orang ungu. Sama-sama task oriented, tapi dia lebih ke planning gitu ya. Kalau orang merah, task oriented, tapi lebih ke visi, goal, target, sasaran gitu. Gitu bro. Tapi bagaimana kalau misalnya orang itu like ungu hijau? Nah iya, kalau orang ungu hijau, dua-duanya kan ada di kuadran pasif ya. Kalau ungu hijau ataupun hijau ungu, ungu hijau ataupun hijau ungu, ini orangnya cenderung kurang inisiatif ya, karena apa-apa dipikirin, dirasain, ragu-ragu. Ya, tapi dia sangat orangnya tuh lebih tahan dalam proses. Kalau ada proses, situasi sulit, dia tuh bisa tabah orangnya. Persistence. Tetapi ungu hijau gitu, kadang-kadang dia bukan yang punya speed natural cepet. Ya, terkesan jadi lamban atau kurang inisiatif. Oke. Ungu hijau ataupun hijau ungu. Oke. Kalau kita berbicara kok tentang introvert sama extrovert ya kok. Apakah orang-orang yang tipe ungu hijau ini tipe-tipe orang yang salah satunya introvert gitu kok? Iya betul. Ungu hijau itu yang disebut dengan introvert ya. Kalau merah kuning kuning merah dia yang disebut dengan extrovert. Oke. Ya. Ya. Kok orang yang misalnya introvert itu kok, apakah berarti mereka akan cenderung lebih suka untuk berada dalam kesendirian gitu kok, tanpa ditemani orang lain atau gimana kok? Iya, terutama si ungu ya, introvert ungu. Kalau introvert ungu, dia butuh me time lah. Dia butuh ketenangan, ya. Dia nggak suka terlalu berisik, apalagi lagi ngerjain tugas nih. Koko, sorry kok, aku potong Koko, tinggal beberapa detik lagi kok, kita harus end segera. Koko tolong rejoin lagi ya. Oke. Oke, semuanya Ya. juga yang udah nonton please rejoin lagi ya. Kita akan kembali dalam beberapa detik lagi. Oke. See you all segera.